Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel kedapatan motor Scoopy ya. Kondisinya yaitu suara di gigi rasio ini kasar mas bro. Itu kotok begitu. Oke. Dan ini juga sudah dilakukan penggantian. No, ayo ke sini mas. Oke, sudah dilakukan penggantian no. Tapi masih tetap bunyi. Mas, iki penggantiannya beli satu apa satu pasang langsung dipasang? Satu set. Tapi tidak tahu KW apa ori. Oh, nah ini suatu bukti mas bro. Artinya begini, gigi rasio ini rawan sekali dan susah penanganannya. Jadi rawan dan susah penanganannya. Maksudnya bagaimana susah penanganannya? Terkadang itu mekanik ini hanya buka gigi rasio, mungkin penggantian bearing. Awalnya tidak kenapa-napa. Ya, ini cerita nih ya. Awalnya mungkin tidak kenapa-napa, hanya dirasa ininya goyang, ya. Apa ini asnya adalah mas bro, dirasa goyang, kemudian ganti bearing, ya. Itu kadang-kadang langsung menimbulkan bunyi, atau hanya bongkar saja, cuman pengecekan, dipasang juga timbul bunyi. Maka gigi rasio pada motor matic ini sangat-sangat rawan. Oke, saya sendiri juga heran. Kalau mau ngomong tepatnya sebenarnya kualitas mas bro. Jadi kalau kualitasnya mau dibongkar pasang berapa kali pun juga tidak bunyi. Contohnya gigi transmisi. Nah, gigi transmisi itu kan kita bongkar sampai puluhan kali pun juga tidak pernah menimbulkan keanehan atau kecuali pemasangannya keliru kan gitu kan. Jadi kan saya rasa kualitasnya aman. Nyatanya pada gigi rasio ini ya rawan menimbulkan suara. Maka harap hati-hati. Contoh misalkan habis ngetap oli saja, mungkin olinya palsu atau bagaimana juga menimbulkan suara. Jadi rawan sekali, ya. Nah, ini buktinya sudah dilakukan penggantian juga tetap bunyi. Nah, awalnya juga lucu. Awalnya ini juga Mas, awalnya ganti oli nih. Ganti oli. Awalnya cuma ganti oli masnya. Ini buktinya cuma ganti oli. Ganti oli kemudian menimbulkan suara. Maka kalau bisa olinya gigi rasio ini saran ya, tidak usah diganti-ganti. Kalau diganti malah begini. Maksudnya bagaimana? Oli gigi rasio ini kan tidak ada pembakarannya. Mau penjelasan pakai 5 tahun tidak masalah. Punya saya itu udah 5 tahun lebih sampai sekarang nggak pernah saya ganti. Dengan syarat, ayo dengan syarat ini. Dengan syarat ini jangan sampai terlepas mas bro. Nah, di sini ada ini. Iya mas ya kelihatan. Nah di sini ada selang ini jangan sampai selang hawa ini, jangan sampai terlepas. No, ini ada selang hawa. Kalau sampai ini terlepas, itu bisa kemasukan air itu yang bikin rusak olinya. Oke mas bro ya. Nah ini saya tunjukkan dulu ya. Ini kan punyanya bapaknya sudah diganti ya. Saya tunjukkan dulu. Ini saya kontak on, saya hidupin. Kalau begini normal, kenapa? Karena ini roda nggak berputar, no. Rodanya kan diem toh. Oke, kalau kalau digas, rodanya kan berputar. Ayo lihat ke bawah. Bentar. Saya tak di situ aja mas. Nah ini, monggo jangan dengarkan. Bentar ya. Mas bro, oke, bisa didengarkan ya. Jadi ini kalau dipakai jalan maka suaranya jadi digas begini suaranya beda. Jadi digas begini ketawa-ketawa. Nanti dilepas nangis-nangis. Jadi kadang ketawa-ketawa, kadang nangis-nangis gitu, macem-macem. Oke mas bro, nah kemudian bagaimana? Saya buka dulu, nanti akan saya tunjukkan caranya, oke?
Oke Mas Bro, ini sama ini itu juga bisa menimbulkan kecak-kecak ya, tapi kecak-kecaknya sama saat start ya, saat start mau jalan tadi. Nanti baik. Oke, butuhnya cuman bongkar di dalam sini, penggantian gigi rasio atau pengecekan gigi rasio atau perbaikan gigi rasio ya. Tapi lewatnya ini banyak nih. Oke Mas Bro, ini saran ya. Di dalam gigi rasio itu kan tidak boleh kena kotoran. Nah, sedangkan wilayah sini itu kan kotornya banyak kayak begini loh. Wilayahnya kotor banyak. Ini masih mending ini, biasanya sampai tanah-tanah ada di sini. Oke. Nah, kemudian bagaimana? Sebelum penjelasan bongkar sana sebaiknya ya ini dibersihkan dulu. Jadi dipastikan sini bersih dulu, baru nanti bongkar ya. Sehingga tujuannya adalah kotoran biar tidak masuk-masuk ke ruang situ gitu loh Mas Bro maksudnya. Oke. Oke Mas Bro, monggo penjelasan perhatikan. Jadi kita bersihkan dulu. No, ayo mulai dari sini Mas, sini Mas. No. Ya, bersih semua kan sampai ke sana. Tapi tujuannya adalah yang sini Mas Bro yang paling penting ya. Karena nanti kotoran biar tidak masuk ke dalam. Oke, sudah. Habis itu kita bongkar. Oke Mas Bro, jadi pembongkaran dalam keadaan bersih ini dimaksudkan untuk gigi rasio yang kondisi normal. Artinya kalau kondisi normal, supaya nanti setelah kita bongkar, masang itu biar aman, intinya begitu. Tapi kalau kondisi sakit semacam ini, sebenarnya langsung kita bongkar tidak masalah, orang ini juga sudah sakit, kan semacam itu toh. Nah, saya menunjukkan cara atau teknik pembongkaran yang benar, semacam itu Mas Bro ya. Oke. Oke Mas Bro, ini kondisinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan baru, gitu, baru diganti. Bekasnya tadi ada di sana, gitu. Nyatanya adalah bunyi, kan begitu loh. Oke, ini lihat ada sidik jari, ya. Kelihatan ini kok? Enggak. Yeah. Sidik jari kalau dibalik ini nggak ada sidik jari. Berarti menunjukkan pemasangannya kan begini toh. Nah, gini. Oke ya, taruh bawah ya. Oke Mas Bro, ini ada dua cara. Cara yang pertama yaitu kalau penjenengan mau sabar ya, ini dikasih
obat sekur, kita putar. Ada video saya, video AGM channel tentang perbaikan gigi rasio yang dengung ya, itu dengan cara disekur gitu. Cuman pekerjaannya yang capek Mas Bro ya, karena nyekur tadi. Kalau pengen mudahnya ya langsung diganti, cuman tidak semata-mata langsung dilakukan penggantian. Buktinya apa? Ini sudah dilakukan penggantian, tapi tetap bunyi. Nah, supaya dilakukan penggantian langsung tidak bunyi, bagaimana? Penjenengan langsung beli ke agen resminya, Saya kasih contoh ya, misalnya kalau di Jember di sini di Suma atau di Hero. Oke, tidak ada di dealer resminya. Dealer resmi juga ngambilnya di Suma. Oke, nah nanti kita datang ke Suma, habis itu ini bukan promosi Mas Bro ya. Nah, biasanya di Suma pun kadang-kadang itu ada uang, belum tentu ada barang. Nah, kemudian kalau misalkan di sana adanya cuma satu, katakanlah ini dulu, ya kita beli, kita simpen. Sampai semua part ini tadi ada, oke, baru kita pasang bersama-sama. Kenapa begitu? Karena coba jangan bayangkan, misalnya kita dapat satu part ini tadi, gitu. Yang lainnya ini kan dianggap sakit toh. Ini juga sakit awalnya, karena ini diganti baru, berarti yang baru ini, yang gigi ini itu dianggap normal. Nah, lainnya kan sakit. Sakit ketemu normal, maka yang normal menjadi sakit. Oke, maka diartikan yang baru tadi disebut sakit. Kemudian kita dapat lagi satunya ini. Nah, ini kan dulu awalnya baru, gitu. Tapi menjadi sakit. Nah, kita beli yang ketemu lagi yang berikutnya, kita pasang lagi, sama teorinya. Ya, yang benar ketemu dengan yang sakit. Akhirnya yang benar menjadi sakit, kan semacam itu. Nah, kemudian bagaimana? Yang terbaik ya disimpan. Disimpan sampai semua part itu ada, baru kita pasang. Nah, kemudian sering terjadi atau sering salah informasi bahwa suara itu diakibatkan oleh bearing ini. Tidak, Mas Bro. Ya, saya pastikan suara itu bukan diakibatkan oleh bearing. Bearing ini kerusakannya nilainya adalah 10%. Coba penjenengan bayangkan, 100% kemudian sakitnya bearing ini cuma 10%, berarti kan tidak ada artinya. Oke, kecuali, saya bilang kecuali, kalau bearing ini tadi rusak. Rusak itu artinya, ambrol. Rusak itu artinya ambrol. Atau rusaklah di sini. Bisa mengakibatkan suara tadi. Oke, tapi kalau hanya kerusakannya apa gini? Kerusakan bearing ini. 10% Mas Bro di sini nih. Oke, nah begitu juga andai kata bearing ini rusaknya itu ambrol, maka coba jangan bayangkan menggunakan logika. Kalau bearing ini ambrol berarti yang lain-lainnya lebih parah lagi. Jadi intinya kerusakan di gigi sini, di gigi rasio ini tadi, itu rusaknya adalah karena gigi ini tadi. Nah, kenapa? Kan begitu toh. Menurut saya adalah kualitas. Kok bisa? Buktinya pada motor Vario Karbo. Gitu. Itu nyatanya sampai olinya tua juga tidak bunyi-bunyian. Banyak contohnya itu. Kita bongkar pasang juga tidak bunyi-bunyian, asal nggak jatuh aja. Gini Mas Bro, pada saat bongkar, bawah ini kan lantai toh. Oke. Kadang kalau kita tidak siap langsung jatuh, dak begitu. Itu mungkin bisa mengakibatkan bunyi. Maka kalau penjelasan bongkar, kayak tadi, hati-hati, jangan sampai itu langsung jatuh. Pelan-pelan, langsung taruh di bawah, baru kita koreksi. Oke Mas Bro, jadi intinya adalah kepada kualitas. Artinya kualitas part yang terpasang ini dan kualitas yang masang. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kesembuhannya ini itu ada dua kualitas, yaitu kualitas part dan kualitas yang masang. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian ini langkahnya bagaimana? Ini kita bongkar dulu ya. Jika ada suruh pegang ini biar tidak jatuh loh. Ya, berapa? Ya, Mas. Ya, kok ya. Sini terakhir, sama sana ya? Oke, tak pakai sana, biar kena. Nah, ini Mas Bro. Ini saya bawakan ya, yang bawakan. Ini dibersihkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini gramnya tuh. Gramnya. Ini kan kelihatan tuh. Kilogram ini.
Oli mana, Dik? Oke, sudah bersih semua dan ini saya pastikan bearing masih normal semua ya. Masih normal semua, dari rasa kan kelihatan toh. Nah, masih normal semua. Pastikan bearing ini kondisi terbuka ya. Kalau di sini ada tutupnya bahaya, oli nggak bisa masuk ya. Nah, terbuka. Oh ya, ini penjenengan perhatikan, sering bertanya teman-teman ya, Mas, asnya puli belakang ini tadi kenapa goyang begitu? Oke, as ini supaya tidak goyang butuh pemegang, butuh yang megangi gitu loh. Yang megang adalah bearing. Sekarang pada kondisi beat ini tadi, asnya berapa? Bearingnya berapa? 1 kan di sini. Padahal megangi supaya kuat adalah 2, 1 sama 2 begini. Gitu. Nah, misalnya pegangi 1 begini kan masih giul. Coba dipegangi 2. Diem kan? Oke, apalagi yang megangi 4, 5. Jadi harus kanan kiri begini. Kemudian sini sama sini juga bisa. Misalkan di sini ada asnya lagi di sini. Nah, kan 2 sudah. Oke, jadi sini sama sini juga bisa. Contoh semacam itu. Jadi, supaya bisa kokoh, maka yang megangi ini harus banyak. Itu intinya begitu ya. Jadi bukan hanya 1, bukan hanya 2 ya, harus banyak kan begitu toh. Bisa 4, bisa 5 kan begitu toh. Tapi kalau yang megangi ini banyak, operasionalnya kan juga banyak. Oke, nah ini yang megangi ini 1. Maka kalau dipegang di sini goyang-goyang. Nah, supaya tidak goyang-goyang maka harus ada tutupnya. Nah, bearingnya satunya adalah pada tutup. Dari sini kan ditutupnya kan. Makanya kalau berdiri sendiri begini, maka dia dipegang goyang-goyang begini. Apalagi bearingnya sini sudah lumayan ada goyangannya. Biarpun baru pun ada goyangannya. Karena 1 yang megangi. Oke, kecuali punyanya Vario, di sini ada, di sini juga ada. Ya. Nah, jadi walaupun di sini ada goyangannya, walaupun bearingnya ini goyang sedikit, tapi di sini kalau yang megangi 2, maka dia kokoh. Apalagi bearingnya masih fit dua-duanya. Oke, bisa dipahami ya. Jadi itu alasannya kenapa puli belakang ini asnya ini kalau dipegang goyang-goyang. Oke, Mas Bro ya. Nah, saya taruh di sini. Bentar lagi, Mas. Nah, ini saya bawakan penggantinya. Nah, jadi ini 1 set. No. Loh, Mas Bro, 1 set. Oke. No. 1 set. Jaminannya adalah garansi ya. Artinya ini adalah kerjaan saya. Kalau ini dibawa pulang itu ada emasnya itu nanti bunyi, maka ini saya tarik ya. Oke, saya bersihkan dulu. Nih suaranya loh. Yang ini yang lama. Sama loh suaranya. Tak pisahkan dulu biar tak geger. Nah, sini. Kan Mas ya, tak sampaikan di video loh ya. Nah, jaminannya garansi, oke. Nanti bawa pulang, ini ada garansinya kan.
nggak kelihatan sidik jarinya. Nggak ada sidik jarinya. Yang itu kelihatan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke Mas Bro, jadi kita dorong yang sisi luar tadi ya, sisi luar begini, ini sama sini, sisi luar ini. Le, 10 kamu bawa, Le. Iya. Itu. Tolong isikan oli dulu, Le. Ya, ya. 12 ya. Kan ada kita maksud. Ini pisang, bau-bau itu pasang pisang, bintang mari. Iya. Ada 24 sok.
Apa itu? Bote. Wiki. Oh, pasang apa bisa? Jauh, Pol. Ah, 14 ya? 14 deh. Ya, 14, sorry, 14 sok. Oh, ya. Boh, K16. Oke Mas Bro, jangan ditiru ya, jangan ditiru, oke? Satu-satunya yang bisa menghilangkan ya cuma punya Jumbo ini tadi, ya, bukan promosi loh ini.
Oke, sama seperti dari awal, kalau roda belum putar, maka tidak akan menimbulkan suara, ya kan? Oke Mas Bro, biar lebih abdolnya, biar dipakai Masnya. Mas, san pakai jalan-jalan Mas. Pakai ini belok kanan aja ya. Jadi enak nanti belok kanan, langsung sampai ke kiri sana jauh sampean. Iya, bukan keluar dulu ke jalan raya baru belok kanan, nggih. Nah. Mas jaga. Ya apa? Ada perubahan, suara aneh? Ada perubahan. Ada perubahan, nggih. Nah. Oke Mas Bro, sudah dicoba sama Masnya ya. Masnya bilang sudah ada perubahan ya. Kita coba dulu ya. Ya iki normale. Oli ini diganti wae iki. Aja nggawe oli mau. Oh, tak ganti nih tetep. Nih. Oke Mas Bro, ya menurut pandangan saya ya ini normalnya, begitu. Kemudian oli ini juga mempengaruhi, ya nanti saya tadi menggunakan apa tadi? Merah tadi ya. Coba akan saya ganti dengan oli yang lainnya nanti biar lebih redam lagi. Ya. Tapi yang pasti ya ini normalnya, kan begitu. Oke, nah contoh kasus semacam ini ya sudah dilakukan penggantian tidak sembuh gitu ya karena ada tekniknya di situ. Maka di sini yang menentukan adalah kualitas yang masang dan kualitas yang dipasang, artinya partnya tadi. Oke. Kemudian pertanyaannya, kenapa pada motor Vario yang lama, yang karbu masuk Beat itu tadi, dia kok awet, tapi yang baru-baru ini kok sering rusak? Oke, pertanyaannya adalah, apakah mungkin Honda sudah lupa cara membuatnya? Mungkin begitu ya pertanyaannya ya. Oke, itu urusannya Honda. Yang penting adalah teknik penggantiannya ya begini ini tadi. Oke, kalau penjenengan tidak mendapatkan barang yang kualitas, maka akan menimbulkan bunyi. Oke, dan bunyinya yang terbesar adalah pada gigi. Kalau laker itu hanya 10%-nya Mas Bro ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.